Halo guys, welcome back to my channel again. Balik lagi bersamaku Roni Hartono Putra ya di channel Roni Hartono Putra. Kali ini aku akan bahas sedikit aja tentang alasan-alasan kenapa orang Indonesia itu suka dengan Ponzi dan itu menjadikan Ponzi itu berkembang pesat dan menjadi pasar besar ya di Indonesia itu. Yang pertama, alasan pertama jelas itu latar belakang ya teman-teman. Kalau kita lihat latar belakang orang-orang Indonesia itu kan latar belakang dari ekonomi menengah ke bawah gitu loh. Otomatis mereka itu pengen dapat uang, apapun akan mereka lakukan demi uang. Tapi ya balik lagi, tinggal orang Indonesia itu kuat apa enggak mentalnya, kuat apa enggak imamnya. Kalau misal orang Indonesia itu udah diajarin ya lo harus dapat uang dari apapun gitu loh, dan selama itu lo nguntungin ya itu uang lo, itu saya pikir mentalnya juga akan mempengaruhi ya. Banyak kan teman-teman kita yang terjerumus ke ponzi dan lain sebagainya, dan itu nggak bisa berhenti. Kenapa saya bilang kayak gini ya, karena mereka itu udah merasa satu, kerjanya enak, cuma tinggal main HP doang atau tinggal ngundang orang doang mereka dapat uang. Tapi beberapa memang situs ponzi itu memang sangat berbahaya ya, apalagi kalau misalnya yang baru terjun. Buat teman-teman yang misalnya baru terjun tentang ponzi, ya pasti itu akan ada permasalahan ya, terutama nanti cara kerja ponzinya gimana, terus mentornya siapa, terus nanti scamnya kapan. Nah itu pasti akan menjadi permasalahan gitu loh. Ketika beberapa orang ya mungkin udah lama main ponzi, udah memperingatkan udah jangan top up lagi, nanti bakal hilang ya, itu didengarkan ya. Mereka tuh udah pengalaman dengan ponzi. Terus alasan yang kedua itu karena memang promosi ponzi ini memakai 2M, yaitu money dan mentor. Tanpa ada 2M ini, ponzi itu nggak bakal berkembang, terutama ke money gitu. Kalau mereka bakar-bakar uangnya itu sampai gede, misalnya FEC dan Medisa, ya kayak 2 minggu dulu awal-awal, itu mereka bakar-bakar uang terus ada yang terbukti. Nah ini mentornya ini akan menyampaikan kepada anggota, akan merekrut banyak orang. Nah ini membayar nih, saya dapat sehari 3 juta nih dari aplikasi ini nih dengan modal segini. Nah itu yang akan membuat orang tuh tertarik, apalagi kalau misalnya kalian udah berhasil withdraw 1 kali, itu kalian akan seneng. Wah ternyata bener ya omongannya ini, wah ternyata aplikasi ini benar-benar membayar ya. Nah 2M ini memang harus kita apa ya, kita bilang lah misalnya aplikasi ini apa. Kalau misal aplikasi ini ponzi, ya udah bilang aja ponzi, jangan bilang aplikasi ini berdagang kok, aplikasi ini trading kok, aplikasi ini bentuknya investasi kok, aplikasi ini bentuknya sewa menyewa kok. Itu jangan bilang kayak gitu. Ya kita harus tahu lah, kita harus fair, orang-orang baru kita kasih tahu ini aplikasi ponzi halal nggak bang, nggak halal, dengan catatan kalau anda merasa tertipu itu haram. Tapi kalau kalian main dengan senang hati, itu mungkin akan berbeda ya. Nanti mungkin nggak akan ada penyesalan kalau misalnya saya main dengan senang hati kok nggak apa-apa kok sedikit kehilangan, itu mungkin akan berbeda kalau menurut saya ya. Ya karena memang aplikasi seperti aplikasi ponzi ini ya itu memang berkembang pesat gitu loh. Pangsa pasarnya itu ada di Indonesia, orangnya banyak, orang yang nggak literasi tentang ekonomi, nggak pinter yang ngatur duitnya dengan cara-cara yang haram gitu loh. Ponzi itu haram apa enggak? Jadi permasalahannya ponzi itu haram apa enggak? Kalau kita lihat dari cara kerjanya itu otomatis ya haram, guys. Kalau cara kerjanya. Tapi kalau misalnya kalian menipu dengan orang lain berdalih, ini loh bukan aplikasi ponzi, ini aplikasi berdagang, kamu pasti untung kok. Itu haram. Tapi kalau misalnya kalian bilang unsurnya adalah udah menipu, barangnya fiktif dan lain sebagainya, dan akadnya juga nggak jelas. Beda kalau misalnya kalian bilang ini ponzi, uangnya nggak jelas dari mana, uangnya misalnya dari anggota baru dari perusahaan. Kalau misalnya kamu mau ambil resiko ya silahkan, kalau misalnya kamu nggak ambil resiko ya silahkan gitu loh. Kita nggak memaksa, terus kasih tahu cara mainnya, terus kekurangannya apa. Saya pikir itu lebih fair gitu loh, orang lebih tahu. Oh iya, kalau saya misalnya main aplikasi kayak shooter, kita ambil shooter aja, kita tiga ya shooter, PXD sama Oscar ya. Kalau kita main shooter ada verifikasi KTP atau SIM sebelum withdraw, terus potongan 15%, terus tiap hari ada pesanan, harga pesanannya segini segini dan segini, itu udah jelas, deal-dealannya udah jelas. Kalau PXD kita invest 118 untuk
untuk apa ya? Untuk ditetap selama 49 hari dan kita jalani aktivitas dan hadiah aja. Dan selama 49 hari tidak menutup kemungkinan platform itu akan scam atau tidak membayar. Karena orang-orang di PXD itu cuma ngandelin referral. Referral di PXD itu gede. Satu referral dan mereka top up dan mereka beli oil barrel satu. Itu oil barrel satu itu di harga 30. Kita dapatnya 30 dari bawahan, dapatnya dari aplikasi 20, dari total 50. Kalau mereka beli oil barrel 2, kita dapatnya 90. Ya itu, emang gitu nah, aplikasi Ponzi. Orang kenapa tertarik di aplikasi Ponzi? Ya karena mereka butuh gitu loh. Ekonomi mereka itu yang ketiga, alasan ketiga kenapa orang tertarik ke Ponzi ya karena mereka butuh uang. Kita tahu masyarakat Indonesia ini gajinya 5 juta siapa sih? Dari penonton saya yang gajinya 5 juta ada nggak? Nggak ada. Kalau mereka gajinya 5 juta nggak bakal terus ke Ponzi. Gajinya 5 juta bukan di Jakarta ya, tapi di luar Jakarta, misal di Jawa Timur, selain Surabaya, selain Sidoarjo yang gajinya 5 juta, ada nggak? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Ya karena memang kita tidak punya kompetensi. Untuk gaji 5 juta kita nggak punya, misalnya banyak dari orang Indonesia yang tidak sarjana S1, ya ada yang sarjana tapi mereka tidak memiliki pengalaman kerja, terus mereka tidak memiliki banyak hal, mereka tidak memiliki sertifikat, mereka tidak memiliki kompetensi, banyaklah yang saya pikir bahwa ya memang mereka dengan kebutuhan gitu loh. Banyak juga yang mereka ya, beberapa anggota mungkin yang masih ijazahnya SMA, jadi mereka kesulitan mencari uang. Ya latar belakang itu mempengaruhi gitu loh men. Kalau misalnya kita main Ponzi, ya udah tahu jelas ini Ponzi ya, ini sangat beresiko. Jelas banget ini beresiko. Apalagi kalau misalnya player solo itu tinggal nunggu aplikasi mati aja. Kalau aplikasinya mati ya udah mereka nggak dapat penghasilan. Beda dengan mentor, beda dengan orang yang pinter nyari anggota. Itu mereka akan tetap dapat penghasilan gitu dari anggota-anggotanya. Saya bilang bahwa Ponzi ini memang didesain untuk orang-orang yang istilahnya belum tahu Ponzi. Kalau udah tahu Ponzi, udah tahu resiko, orang pasti paham. Oh ya, saya invest di misalnya di Medisa yang kemarin scam invest 9 juta tapi 90 juta. Hal itu nggak masuk akal. Tapi orang kenapa beli? Ya karena mereka udah tahu resikonya bakal terjadi kayak gini. Dan jadi permasalahan tentang mentor ya. Mentornya tuh nggak ngasih tahu, nggak menahan. Untung ada beberapa orang yang nahan ya. Udah jangan ikut amal, udah kita nggak usah, nanti bakal scam kok. Nah itu udah pasti. Latar belakang pendidikan orang itu sangat mempengaruhi untuk tidak bermain Ponzi. Kalau kalian misalnya dikasih pilihan, kalian pilih yang mana gitu loh, dapat Ponzi, dapat uang dari Ponzi dengan susah payah ngundang orang, yakinin orang, atau kita kalian menjadi PNS atau jadi pegawai gitu yang lebih halal gitu, yang lebih pasti, ya pasti kalian akan pilih jadi pegawai lah. Siapa sih yang mau bisnis kayak kotor kayak gini gitu loh. Kan jadi permasalahannya nanti ke orang-orangnya itu pasti pikirnya gini, Ponzi ini itu kayak nanti bakal dibuat ladang. Ya orang akan mencari uang di Ponzi karena mungkin mereka satu nggak punya kompetensi buat bekerja, dua nggak ada lapangan kerjaan. Misalnya mereka berasal dari desa, terus lapangan pekerjaannya harus ke Jakarta, misalnya desanya jauh dari Jakarta, misalnya di Kebumen atau di misalnya di Jember desa banget, mereka nggak ada akses informasi, ijazah mereka misalnya nggak S1, sedangkan sekarang itu kebanyakan kerja itu ijazahnya harus S1 gitu loh. Meskipun ya mungkin ada orang alasannya mau ikut Ponzi ya buat sampingan aja lah bang, ini alasan yang terakhir ya, bukan terakhir, yang keempat ya, alasannya kenapa ikut Ponzi ya karena buat sampingan aja, karena orang Indonesia itu pasti mikirnya bagaimana uang itu tetap berputar kan. Misalnya dengan gaji UMR, anggaplah UMR yang jangan jauh-jauh lah ya, anggaplah UMR Sidoarjo lah, jangan UMR yang 3 juta lah ya, 3 juta UMR atau 2 juta setengah. Anggaplah mereka bekerja UMR-nya 2 juta setengah, mereka kerja tiap hari, maksudnya tiap hari Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu, dan libur hanya Minggu, selama 30 hari penuh mereka digaji 2 juta setengah. Nah dari 2 juta setengah itu yang tersisa misalnya cuma 500 atau cuma 100 ribu, ya mereka harus memutar otak dong bagaimana cara mereka mendapatkan uang.
Karena memang kalau misalnya gaji gaji bulanan itu cepat habis buat kebutuhan, buat misalnya tiba-tiba ada pengeluaran tak terduga kayak misalnya ban bocor dan lain sebagainya, itu pasti mereka akan mikir bagaimana saya menghasilkan sampingan ya yang nggak perlu mikir banyak-banyak, nggak perlu kita misalnya kerja dari jam 7 sampai jam 5 sore. Nah, malamnya kan bisa kalian bermain dengan ponsi dan lain sebagainya. Atau pagi sebelum kerja kan kalian bisa main ponsi. Bagaimana saya bisa dengan HP yang saya miliki itu menghasilkan uang gitu. Orang-orang pasti pikirnya kayak gitu. Sekarang kan zamannya digital. Semua orang bisa menghasilkan uang dari HP. Tentu ini apa ya, kayak memberikan kayak mereka itu asa gitu loh. Ya gue bisa misalnya dari 100.000 dalam sebulan ke depan gue bisa kembali 300 nih. Wah lumayan lah biasanya buat sampingan, lumayan lah 300.000 untuk orang-orang, untuk beberapa orang itu sangat berharga men. Atau misalnya 50.000 lah, wah lumayan nih, misalnya saya modal 100.000 dapat 150.000, nah lumayan buat tambahan dan lain sebagainya. Nah itu kan apa ya, kayak sampingan itu banyak loh sekarang, kita harus pinter-pinter cari sampingan. Kenapa? Ya karena kebutuhan itu, yang namanya kebutuhan itu pasti ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Itu tiga hal itu kebutuhan primer, terutama tentang makan, bensin, kalau laki-laki rokok, itu kan primer, nggak bisa diganti-ganti. Makan, kalau kalian makan misal sehari 2 kali terus diganti sehari sekali, kalian nggak bisa makan gitu loh. Kalian tetap apa ya, tetap makan 2 kali sehari untuk makan. Kalau ngerokok misalnya setelah makan kalian ngerokok, kalau nggak ngerokok nggak enak ya kan. Terus beberapa hal ya mungkin alasan kelima ini mungkin gara-gara pemerintah sih. Ya, saya adalah orang yang suka baca sejarah. Ya, kita harus menyalahkan pemerintah dong atas ketidakmampuan pemerintah mengelola aplikasi ini, ketidakmampuan pemerintah untuk menjaga masyarakat, untuk mengedukasi masyarakat. Padahal itu sudah tertuang ya di Undang-Undang Dasar Pembukaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu tugas pemerintah loh. Seriusan ini. Jadi orang-orang tuh harus berpikirnya realistis gitu loh. Tugas pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari zamannya Pak Soeharto, mereka kalau memberi subsidi, tanyakan kepada ibu atau kakek kalian. Zamannya Pak Soeharto, itu mereka kalau kasih subsidi, mereka nggak kasih uang, mereka kasih modal, terus dibelikan misalnya kambing atau ternak. Misalnya dulu itu kakek saya itu pernah dapat bantuan 10 berapa ya, 10 juta atau berapa ya, kayaknya itu kalau dibelikan kambing itu dapat 5, kalau dibelikan sapi itu dapat 2, atau kambing lebih banyak lah ya. Nah mereka diajarkan untuk berproses gitu loh, biar orang-orang tuh ada kerjaan, ada aset. Makanya orang-orang tua itu pasti minimal itu punya kalau di desa ya, kalau di desa orang-orang tua itu punya ternak. Kenapa ya? Karena memang dari zamannya Pak Soeharto itu memang dia ajarkan kalau misalnya pemerintah ngasih bantuan itu ngasih ternak, atau pemerintah ngasih bantuan itu ngasih modal, bukan modal uang ya, tapi modal bagaimana orang itu bisa bertahan hidup, bagaimana, dan sistemnya itu nggak dikasih, sistemnya tuh kayak dipinjamkan. Itu program dari pemerintah Pak Soeharto ya, yang saya alami, dari keluarga saya alami, bukan saya ya, tapi keluarga saya alami. Itu dikasih modal untuk memberi ternak, dan ternak itu akan terus berjalan kan selama periode berarti salah setahun apa 2 tahun, modalnya dikembalikan, ternaknya masih ada, sehingga orang tuh masih berpikir oh begini ya caranya untuk bertahan hidup, oh begini ya caranya untuk menghasilkan uang. Namun sekarang itu berbeda, orang sekarang itu lebih suka dikasihkan uang langsung, uang langsung, misalnya uang bantuan COVID atau uang apa. Mereka lebih suka dengan hal itu daripada dikasih, nih kamu saya kasih modal buat usaha, atau nih saya kasih kerjaan kamu kerja di sini. Pernah ada survei ya, kalian cari aja survei di suatu kota di Indonesia, itu warganya tuh menolak dikasih pekerjaan tetap. Mereka lebih suka dikasih bantuan karena mereka takut nggak dikasih bantuan lagi. Itu pola pemikirannya memang sudah rusak gitu loh dari situ.
Saya selalu bilang bahwa nggak semuanya aplikasi Ponzi itu bisa menguntungkan gitu loh. Nggak semuanya aplikasi Ponzi itu bisa bertahan lama. Contoh lah, aplikasi yang baru terrilis misalnya kayak kayak Next Power lah, baru berapa rilis sudah mengalami kendala misalnya dalam penarikan dan sebagainya. Itu udah biasa itu loh teman-teman. Jadi jangan terlalu berpikir bahwa kalian itu apa ya, kayak bahwa kalian itu bakal dapat uang dengan mudah di internet gitu loh. Butuh yang namanya skill, butuh yang namanya kebiasaan, butuh yang namanya pengalaman. Kenapa saya bilang kayak gini? Ya biar kalian tahu di nyari uang online itu nggak semudah yang kalian kira gitu loh. Ya mungkin ada beberapa yang wah mudah kok, saya ikut aplikasi ini saya dapat segini 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 segini. Ya itu karena Anda sudah ikut berapa bulan atau udah ikut dari banyak aplikasi udah berapa, itu udah jelas gitu loh. Dan ya tugas pemerintah itu ya memang harus mengawasi hal-hal kayak gini. Tapi masyarakat kita itu suka, nggak tahu saya kenapa masyarakat kita itu kalau misalnya dapat untung, wah mereka keluarnya aplikasi ini membayar kok, aplikasi ini memberikan bukti, bukan hanya omong kosong, saya dari modal segini dapat segini. Wah, saya senang sekali. Padahal itu dari modal anggota lain. Seriusan ini. Misalnya kalau saya contoh lah, dulu-dulu Medisa lah ya, Medisa. Kalau kalian lihatlah komen-komen yang bilang Medisa bakal scam, Medisa bakal scam. Lihatlah cari di konten kreator lainnya. Banyak yang bilang, bohong dong. Saya di Medisa udah untung gini gini gini. Tanya aja sekarang. Sekarang masih untung apa udah buntung, Bang? Kalau mereka masih untung berarti mereka leader gitu aja. Karena memang aplikasi kayak gini itu potensi scamnya itu lebih tinggi daripada potensi keuntungan. Anggaplah Enel, anggaplah PDO Indonesia, itu anggaplah dulu VTube atau robot trading, itu dulu lebih hits loh. Jomingo lebih hits. Orang diperingatin di Jomingo, Jomingo bakal scam bla bla bla, orang nggak percaya. Katanya apa tuh penghujat gini 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 gini. Jejak digital men. Udah dilihatin sih, maksudnya kalian udah lihat kan, orang kalau misalnya dikasih uang itu membelanya mati-matian padahal uangnya nggak seberapa gitu loh. Misalnya dari aplikasi FEC lah ya, itu masih sekarang masih banyak orang-orang yang membela FEC. Misalnya kalian modal 350 udah untung, misalnya dari 350 kalian bisa narik 500 lah ya, udah untung 150 dalam waktu 1 bulan, itu pun solo player. Itu kalian udah keluar-keluarnya, wah ini benar-benar membayar ini. Ketika ada apa ya, kayak ketika ada penolakan, ketika ada bohong saya main segini juga belum balik modal, itu bakal jadi pergejolakan gitu loh. Bahkan saya mikirnya kayak ya udahlah, kalau misalnya orang-orang suka ya biarin. Saya juga kadang-kadang beberapa aplikasi ini saya selalu menjalin kayak hubungan gitu loh. Kayak mereka hubungannya baik terus gitu loh. Kayak PXD, Shooter. Kalau sama Oscar saya nggak suka sih. Untuk Oscar itu gampang ya teman-teman. Maksudnya WD-nya tuh cepet. WD bukan cepet ya, WD-nya tuh gampang. Tapi pelayanannya itu kayak mereka tuh apaan sih? Kayak mereka kayak nggak sesuai dengan harapan kita gitu loh. Ini apa saya yang ngalamin atau mereka yang kalian yang ngalamin juga gitu. Grup WA-nya itu ada 3 kalau nggak 4 grup WA Oscar, dan kita nggak tahu grup WA utamanya yang mana. Terus mereka juga sering lempar tanggung jawab. Coba hubungi asisten saya, coba hubungi atasan saya, coba hubungi ini. Dan ini bikin saya jadi malas aja gitu loh. Kayak mereka niat nggak sih bikin platform kayak gini, niat nggak sih ngembangin pasar di Indonesia. Ya mungkin udah Oscar ya, Oscar itu menguntungkan, iya saya tahu kok, saya juga main Oscar kok. PXD menguntungkan kalau untuk undang temen, iya. Kalau untuk solo player saya nggak menyarankan PXD loh ya. Karena apa, PXD itu ya nggak tahu umurnya. Ini paling prediksi juga akhir bulan atau pertengahan pertengahan bulan depan itu udah scam biasanya kayak gitu. Karena memang PXD kayak gini tuh rawan-rawan gimana gitu loh guys.
Terus ada yang bilang PXD itu menghasilkan profit tiap hari. Bohong, itu bohong seriusan. PXD itu 49 hari yang bisa dimainkan tuh di hadiah sama aktivitas. Itu pun cuma hadiah itu satu kali, aktivitas itu nggak ada seminggu sekali. Kok ada orang-orang yang bilang wah ini menghasilkan tiap hari? Enggak juga. Dan mereka kayak memberikan sebuah harapan gitu loh pada orang-orang. Dan saya bencinya adalah ketika orang-orang yang sudah scam di Medisa, ya Medisa udah scam, sama Ikari di scam, terus Next Power udah scam, mereka diiming-imingi dengan masuk PXD. Masuk PXD aja bang, lebih gampang gini gini gini. Terus ngasih video YouTube saya gitu. Itu wah, parah sih, parah. Terus gini aja bang, masuk ke grup ini aja, soalnya ini leadernya, soalnya ini adminnya. Parah sih, parah, parah. Mereka kayak nggak tanggung jawab gitu loh. Ya kita bermain di hal-hal kotor kayak gini ya memang harus tahu kapan kita harus naik atau kita harus tenggelam di kubangan lumpur kayak gini. Kita harus tahu. Kadang emang beberapa aplikasi aku nggak tahu ya bang, ini sampai kapan, misalnya Mining ini sampai kapan, misalnya Binance versi crypto ini sampai kapan, nggak tahu saya tuh bukan bukan admin semua aplikasi guys. Saya cuma fokus beberapa aplikasi kayak Shooter, PXD sama Oscar. Cuma tiga itu saya main. Oscar pun saya nggak fokus karena memang saya itu juga kerja gitu loh, kerja dari jam 7 sampai jam 5 di hari Senin sampai Jumat. Ya kalian harus pahami lah, kalau misalnya saya slow respon ya berarti saya kerja. Dan saya mikirnya selalu mikir gini kok, misalnya ini uang dari aplikasi Ponzi kayak gini, meskipun saya kehilangan ya nggak masalah, itu kan dari uang saya 90.000 kan. Tapi sampai sekarang saya terus melakukan pengembangan. Orang tuh sempat nggak percaya, wah gila sih Loron, maksudnya sampai kayak gini juga. Saya tuh cuma coba-coba teman-teman, apalagi saya udah punya YouTube. Kenapa saya upload di YouTube? Ya biar orang tahu aja. Terus kerja itu kadang-kadang bikin pusing guys. Kalau misalnya saya nggak respon berarti saya kerja. Paling ya libur Sabtu Minggu libur. Itu pun nggak menjamin juga saya akan balas cepat gitu loh. Karena saya juga butuh refreshing. Saya kadang-kadang juga butuh healing, butuh apapun ya gitu. Jadi buat teman-teman ya harus berpikir dua kali gitu loh sebelum Anda itu berpikir bahwa aplikasi ini benar-benar menghasilkan kok. Enggak juga, harus berpikir realistis juga, apalagi solo player. Ya kalian harus mikir ya udah, kalau misalnya ini kehilangan ya udah, kalau misalnya enggak ini kehilangan ya enggak apa-apa. Kalau untung berarti kalian bagus rezekinya, kalau kehilangan ya udah diperingatkan gitu aja. Kalau PXD nggak tahu sih saya scamnya kapan PXD. Terus shooter juga nggak tahu juga. Istilahnya kalau misalnya mereka ada event-event yang terlalu gede jangan ikutin. Itu udah menunjukkan scam sih. Untuk sistem dan relasi itu FWC nomor 1 sih, tapi kayak bakal digeser di sama shooter. FWC itu banyak sekarang tuh, FWC itu banyak. Tapi sistem mereka itu kayak muter-muter terus, muter-muter modal, nggak balik-balik sampai ke saldo, kayak sampai apaan sih ini aplikasi, kayak niat banget nyari uang. Tambah lagi ada peresmian kantor itu yang bikin apa ya, janganlah. Kalau udah ada peresmian kantor kayak gitu, mending kalian udah ambil aja uangnya. Itu pasti bentar lagi scam. Bilang apa itu, pegang omongan saya, itu bentar lagi scam kayak Zomingo. Saya udah peringatin beberapa kali tentang FEC ya, beberapa di video saya, di video terakhir saya. Kenapa kok saya bilang sampai saat itu ya, wah, susah gitu loh, orang-orang FEC itu susah diomongin, apalagi yang udah profit gede. Mereka tuh pasti akan membela mati-matian. Wah saya sehari loh dapat 3 juta kok bilang ini scam, bohong nih ya. Ya itu emang pancingannya aja biar ada yang satu membuktikan ini berhasil,
Terus orang-orang tertarik, oh ya saya depo 50 juta lah, oh dia saya depo 20 juta lah. Ya itu orang-orang goblok sih, maksudnya orang-orang bodoh. Kalau misalnya mereka depo 50 juta, depo 20 juta hanya untuk aplikasi kayak gitu. Apalagi masa aplikasi itu udah lebih dari 6 bulan, tinggalin sudah. Kalau udah lebih dari 6 bulan. Aplikasi itu bakal banyak masalah itu di bulan ketiga atau bulan keempat. Itu pasti banyak masalah. Entah itu WD-nya susah atau ada banyak apa event-event promo-promo yang gede, itu pasti ada masalah. Itu ya akal-akalan aplikasi mereka lah biar nggak rugi. Ya kita pun juga nggak tahu kan kayak kasnya itu di mana mereka. Kalau cuma di aplikasi, misalnya di aplikasi ada nominal 1 juta dan Anda belum bisa menarik, ya itu bukan hak Anda gitu loh. Aneh orang-orang itu. Di aplikasi ini saya ada 9 juta belum saya tarik. Ya itu kan belum hak Anda. Kalau udah Anda tarik, saya udah menarik dari aplikasi ini segini loh dalam waktu seminggu loh. Ya itu hak Anda. Selain itu bukan hak Anda. Jadi ya udah, jangan terlalu berharap aja. Ya, saya selalu memikirkan sesuatu hal terburuk di channel ini. Kenapa saya bilang kayak gini? Setiap sesuatu pasti ada risikonya. Dan resikonya itu pasti berkaitan dengan scam. Ya orang enak gitu, orang mikirnya kalau misalnya kalian jadi anggota itu enak, tinggal nikmati keuntungan, tinggal terus berfantasi, wah ini di aplikasi ada 13 juta atau di aplikasi ada 30 juta, nanti ini bakal saya gunain untuk beli ini, beli ini, beli ini, beli itu. Taunya ketika mau ditarik nggak bisa. Itu udah lagu lama guys, udah biasa hal kayak gitu. Sesuatu hal yang harus bisa ditarik yang udah di rekening itu baru hak Anda. Kalau masih di aplikasi ya belum. Makanya ada Medisa kemarin beberapa platform memang nguntungin, terutama platform shooter dan BXD. Kalau mereka bisa mencapai target terus uang kas mereka gede, mereka nggak tetap. Dan itu pasti akan apa ya, akan tetap scam gitu loh. Scamnya kita nggak tahu kapan karena memang mereka bandarnya, tapi dari tindak-tindaknya kita bisa mengetahui oh ini bakal tanda-tanda scam sih. Itu sih. Thanks for watching.